Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum membahas, perkenalkan dulu nama anggota-anggota kami. Yang pertama ada Rahma Koirunisa dengan NPM 381. Selanjutnya ada Clarissa Marsanti dengan NPM 382. Yang ketiga ada Dandiano Pratama dengan NPM 410. Yang keempat ada Jessica Putri dengan NPM 414. Yang terakhir ada Anissa Indrawati dengan NPM 416. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Yang pertama ada di aspek apa yang mereka sediakan. Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu menyediakan jasa. Perusahaan dagang, yaitu menyediakan bahan baku. Dan kemudian perusahaan manufaktur, yaitu menyediakan persediaan. Yang kedua ada aspek harga pokok persediaan. Untuk perusahaan jasa ini tidak menentukan harga pokok perusahaan. Dan untuk perusahaan dagang dan manufaktur ini menentukan harga pokok perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada aspek siklus pendapatan profit. Yang pertama ada perusahaan jasa, yaitu siklusnya pendek. Yang kedua ada perusahaan dagang, yaitu siklusnya panjang. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur, yaitu siklusnya yang lebih panjang. Kemudian nomor 4 ada aspek tujuan. Tujuan perusahaan jasa lebih tidak bukan, yaitu memperoleh laba keuntungan yang ditetapkan. Kemudian perusahaan dagang, yaitu menjual barang tanpa merubah bentuk. Dan yang terakhir ada perusahaan manufaktur, yaitu tujuannya menghasilkan barang yang bernilai jual. Yang kelima ada laporan harga pokok produksi. Untuk perusahaan jasa dan dagang ini tidak ada laporan harga pokok produksi, tapi perusahaan manufaktur ini ada. Dan yang terakhir aspek nomor 6 yaitu persediaan barang. Untuk perusahaan jasa ini tidak ada, dan untuk perusahaan dagang ini ada, yaitu persediaan barang dagang. Dan yang terakhir yaitu perusahaan manufaktur ada 3, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan yang terakhir persediaan barang jadi. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan posisi keuangan di masing-masing perusahaan. Yang pertama ada komponen aset lancar. Perusahaan jasa yaitu kas dan piutang usaha. Kemudian ada perusahaan dagang yaitu kas, piutang, dan persediaan barang dagangan. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur yaitu kas, piutang usaha, persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian ada komponen aset tetap. Perusahaan jasa ada aset tetap seperti peralatan kantor. Kemudian perusahaan dagang ada aset tetap seperti gedung dan kendaraan. Kemudian ada perusahaan manufaktur yaitu aset tetap seperti mesin dan peralatan produksi. Kemudian komponen liabilitas lancar. Ini perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur ini sama, yaitu hutang usaha dan hutang jangka pendek. Kemudian ada komponen likuiditas, dan ini sama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur sama, yaitu modal dan laba ditahan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan laporan laba rugi. Yang pertama ada perusahaan jasa. Elemen laporan laba ruginya ada 3. Yang pertama pendapatan, beban operasional, dan laba bersih. Perbedaan utamanya itu tidak ada biaya HPP dan hanya biaya operasional. Selanjutnya ada perusahaan dagang. Elemen laporan laba ruginya ada 5. Yang pertama penjualan, HPP, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Perbedaan utamanya ada melibatkan perhitungan HPP dari barang yang dibeli dan dijual. Selanjutnya yang terakhir ada perusahaan manufaktur. Elemen laporan laba ruginya ada 5 juga. Yang pertama penjualan, yang kedua HPP, ini berbeda dari perusahaan dagang. Isi HPP dari perusahaan manufaktur sendiri itu ada bahan baku,
tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Oke, selanjutnya ada laba kotor, beban operasional, dan laba rugi. Perbedaan utamanya itu ada memiliki HPP yang lebih kompleks tentunya, dan terdiri dari biaya produksi langsung dan tidak langsung. Untuk perusahaan jasa, kelompok kami akan membahas PT Yuli Sekuritas Indonesia Terbuka. Perusahaan ini didirikan pada 8 Agustus 1989 dan pengesahannya pada 19 Agustus 1989 pada tahun yang sama. Kantornya terletak di Plaza Mutiara lantai 7 di Jalan Dr. Ide Anak Agung GDE Agung Kaf E 1.2 Kuningan Timur Setiabudi, Jakarta Selatan. Perusahaan ini mengalami beberapa perubahan nama. Yang pertama, PT Rafindo Sekuritama lalu berubah di tahun 1996 menjadi PT Yuli Sekurindo Terbuka. Dan pada yang terakhir mengalami perubahan pada tahun 2017 menjadi PT Yuli Sekuritas Indonesia Terbuka hingga saat ini. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perantara pedagang efek, penjaminan emisi efek, dan jasa penasihat keuangan dengan memperoleh izin dari OJK sejak tahun 1992. Perusahaan ini merupakan anggota Bursa Efek di Indonesia. PT Yuli Sekuritas Indonesia pada laporan keuangannya terdapat aset yang mana tidak ditemukan akun persediaan. Pada laporan ini juga seluruh aktivitas yang dilaporkan berhubungan dengan keuangan, bukan produksi atau distribusi barang fisik. Jadi, perusahaan ini termasuk perusahaan jasa karena seluruh aktivitas dan sumber pendapatannya berasal dari hasil melayani klien berupa penasehat keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa perusahaan PT Yuli Sekuritas Indonesia Terbuka termasuk perusahaan jasa. Ditinjau dari laporan laba rugi yang dipaparkan, dapat dibuktikan bahwa pemasukan perusahaan ini hanya terdapat pendapatan, yang mana perusahaan ini merupakan perusahaan jasa penasihat keuangan, sehingga pendapatannya dari hasil melayani klien. Dan pembuktian selanjutnya, laporan laba rugi tersebut tidak ada akun persediaan dan akun penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan PT Matahari Putra Prima Tbk yang termasuk ke perusahaan dagang. Di sini didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1986 dan disahkan pada tanggal 26 Juli tahun 1986. Kantor pusatnya Hypermart Cyberpark Karawaci, Tangerang, dan tokonya seperti Hypermart, Fortmart, dan Boston Health and Beauty. Perusahaan ini bergerak dalam perdagangan barang, termasuk makanan, minuman, pakaian, perabot rumah tangga, dan produk kesehatan, yang melalui minimarket, supermarket, dan hipermarket. Pada tanggal 31 Desember tahun 2023, perusahaan mengoperasikan 181 toko dan 196 lokasi di berbagai kota Indonesia. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan perusahaan dagang dari PT Matahari. Jadi di aset itu ada yang namanya persediaan. Nah, persediaan itu mencakup beberapa hal, bisa dilihat dari catatan nomor 25. Jadi, rincian persediaannya berdasarkan dari jenis barang. Yang ada sebagai berikut, ada barang kebutuhan sehari-hari, ada peralatan dan tekstil atau non-food, dan produk segar. Selanjutnya, laporan laba rugi perusahaan dagang dari PT Matahari. Jadi, ada yang namanya beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan itu mencakup bisa dilihat dari catatan nomor 25. Rincian beban pokok penjualannya adalah sebagai berikut. Ada persediaan awal tahun 927 sekian, lalu ada pembelian bersihnya 5 juta sekian. Lalu dijumlah jadi persediaan yang tersedia untuk dijual 6 juta sekian. Lalu persediaan akhir tahunnya 1 juta.
Lalu dikurangi persediaan yang tersedia untuk dijual, persediaan akhir tahun dikurangi, jadi beban pokok penjualan sebelum beban pabrikasi roti jadi 5 juta sekian. Lalu beban pabrikasi rotinya 27.000 sekian. Lalu dijumlah semua jadi beban pokok penjualannya 5 juta sekian. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT Mega Perintis Tbk. PT Mega Perintis Tbk didirikan pada 21 Oktober 2005, pengesahannya pada 10 Februari 2006, kantor pusat terletak di Jalan Karet Pedurenan nomor 240 Karet, Kuningan, Setiabudi, Jatan. Pemegang saham mayoritas adalah Ferosito Gunawan. Perusahaan ini bergerak di bidang pakaian jadi atau garment, seperti sepatu, tas, dan perlengkapan olahraga. Perusahaan juga bertindak sebagai agen, supplier, waralaba, dan distributor, serta menjalankan kegiatan impor-ekspor dan industri pabrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan pada perusahaan manufaktur. Pada aset terdapat persediaan. Pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur sama-sama memiliki persediaan. Namun, persediaan pada perusahaan manufaktur lebih kompleks daripada perusahaan dagang. Kita bisa lihat pada PT Mega Perintis. Persediaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri pakaian, manufaktur barang jadi, yang kedua barang dalam proses, dan yang ketiga bahan baku. Itulah yang menjadi pembeda antara persediaan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur. Pada perusahaan manufaktur dan juga perusahaan dagang, sama-sama terdapat beban pokok penjualan. Namun yang menjadi pembeda adalah cara perhitungannya. Sebelum itu, kita lihat dulu struktur dari laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Yang pertama, penjualan bersih dikurangkan dengan beban pokok penjualan, ditambahkan dengan terdapat hasil laba bruto. Lalu dikurangkan dengan beban penjualan, dikurangkan lagi dengan beban umum dan administrasi, lalu diperolehlah laba usaha. Dikurangkan dengan beban keuangan, ditambahkan dengan pendapatan bunga, lalu ditambahkan lagi dengan laba rugi setelah kurs bersih, dikurangkan dengan laba rugi penjualan aset tetap, ditambahkan dengan lain-lain bersih. Diperolehlah beban lain-lain bersih. Laba usaha dikurangkan dengan beban lain-lain bersih, diperolehlah laba sebelum beban pajak penghasilan. Lalu selanjutnya dikurangkan dengan beban pajak penghasilan pajak gini, ditambahkan dengan pajak tangguhan, diperolehlah laba tahun berjalan. Menjadi pembeda adalah perhitungan pada beban pokok penjualan. Yang pertama, beban pokok penjualan barang dagang awal ditambahkan dengan pembelian barang dagang, lalu dikurangkan dengan barang dagang akhir. Diperolehlah jumlah beban pokok penjualan barang dagang. Selanjutnya ditambahkan dengan beban pokok penjualan industri pakaian manufaktur bahan baku yang digunakan, lalu tambahkan upah tenaga kerja, tambahkan dengan beban produksi. Diperolehlah jumlah beban produksi. Selanjutnya ditambahkan persediaan barang dalam proses awal, dikurangkan dengan persediaan barang dalam proses akhir, diperolehlah bahan pokok produksi. Pokok produksi ditambahkan dengan persediaan jadi awal, dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhir, diperolehlah jumlah beban pokok penjualan industri pakaian manufaktur dan jumlah beban pokok penjualan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perspektif perusahaan jasa, yaitu dari PT Yuli Sekuritas Indonesia Tbk. Yang pertama, ada dari segi perspektif posisi keuangan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai aset dari perspektif posisi keuangannya. Untuk asetnya itu sendiri, total aset per 30 Juni 2023 adalah 517,55 miliar, meningkat dari 509,74 miliar pada 31 Desember 2022. Lalu yang kedua, aset lancar utama termasuk kas dan setara kas sebesar 16,99 miliar dan portofolio efek sebesar 386,32 miliar. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai liabilitas.
Untuk total liabilitas meningkat menjadi 43,96 miliar dari 16,12 miliar pada 31 Desember 2022. Selanjutnya, liabilitas utama terdiri dari utang perdagangan efek sebesar 38 miliar. Dan terakhir, dari perspektif posisi keuangan, itu ada ekuitas. Jadi ekuitas dari PT Yuli Sekuritas Indonesia Tbk menurun dari 493,62 miliar pada 31 Desember 2022 menjadi 473,59 miliar pada 30 Juni 2023, terutama karena kerugian pada periode tersebut. Selanjutnya, dari PT Yuli Sekuritas Indonesia, saya akan menjelaskan mengenai perspektif laba dan ruginya. Untuk pendapatan pada periode 6 bulan hingga 30 Juni 2023 mengalami kerugian sebesar 8,49 miliar dibandingkan dengan pendapatan positif 16,68 miliar pada periode yang sama tahun 2022. Untuk beban dari PT Yuli Sekuritas Indonesia Tbk ini totalnya meningkat menjadi 13,98 miliar dari 7,26 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk laba dan rugi dari perusahaan PT Yuli Sekuritas Indonesia Tbk, perusahaan mencatat rugi bersih sebesar 20,4 miliar pada periode ini dibandingkan laba bersih sebesar 12,37 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk rugi per sahamnya, rugi per saham dasar sebesar 12,93 dibandingkan laba per saham dasar 8,14 pada periode yang sama tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perspektif perusahaan dagang dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Yang pertama, saya akan membahas mengenai perspektif posisi keuangan. Di bagian pertama ada aset. Jadi, aset dari PT Matahari Putra Prima Tbk, total aset tercatat sebesar 4.832,9 miliar, menurun dari 5.036,4 miliar pada tahun 2018. Yang kedua, aset lancar sebesar 2.748,8 miliar yang didominasi oleh kas dan setara kas sebesar 1.172,5 miliar serta persediaan sebesar 1.098,5 miliar. Yang ketiga, aset tidak lancar berjumlah 2.084,1 miliar, sebagian besar terdiri dari aset tetap dan aset lainnya seperti uang jaminan dan aset pajak tangguhan. Di bagian kedua ada liabilitas. Total liabilitas dari PT Matahari Putra Prima Tbk mencapai 3.086,3 miliar, terdiri dari liabilitas lancar 2.597,9 miliar dan liabilitas tidak lancar 488,4 miliar. Yang kedua, perusahaan memiliki rasio aset lancar terhadap liabilitas lancar sebesar 1,1 kali, menunjukkan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang ketiga, ada ekuitas menurun menjadi 1.746,6 miliar dari 1.815,8 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan dampak dari laba yang lebih rendah. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perspektif laba dan rugi dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Di bagian pertama ada pendapatan dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Penjualan barang dagangan mencapai 18.035 miliar, naik tipis 0,95 miliar dari tahun sebelumnya. Yang kedua, penjualan terdiri dari penjualan konsinyasi sebesar 11.470,9 miliar dan penjualan retail sebesar 6.564,1 miliar. Di bagian kedua ada laba dari PT Matahari Putra Prima Tbk. Yang pertama, laba kotor sebesar 6.156,3 miliar, sedikit menurun dari 6.378 miliar pada tahun 2018. Lalu ada rasio profitabilitas. Margin laba kotor terhadap penjualan sebesar 59,9%, sedikit menurun dari 62,3% pada tahun 2018. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perspektif perusahaan manufaktur dari PT Mega Perintis Tbk. Yang pertama, ada perspektif posisi keuangan. Di bagian pertama ada aset.
Total aset dari PT Mega Perintis Tbk sebesar 752,96 miliar, meningkat dari 651,78 miliar pada tahun 2022. Aset lancar sebesar 425,74 miliar, didominasi oleh persediaan bersih sebesar 369,45 miliar. Yang ketiga ada aset tidak lancar sebesar 327,21 miliar, termasuk aset tetap bersih sebesar 104,33 miliar dan aset hak guna bersih sebesar 150,11 miliar. Yang di bagian kedua ada liabilitas. Yang pertama, total liabilitas dari PT Mega Perintis Tbk sebesar 376,87 miliar, meningkat dari 304,93 miliar pada tahun 2022. Yang kedua, liabilitas jangka pendek sebesar 238,30 miliar, terdiri dari utang usaha sebesar 97,69 miliar dan utang bank jangka pendek sebesar 77,90 miliar. Yang ketiga, dari liabilitas PT Mega Perintis Tbk ada liabilitas jangka panjang sebesar 138,57 miliar, termasuk liabilitas sewa sebesar 75,63 miliar. Yang di bagian ketiga ada ekuitas. Total ekuitas dari PT Mega Perintis Tbk ada sebesar 376,9 miliar, naik dari 346,85 miliar pada tahun 2022. Yang kedua, ekuitas ini mencerminkan peningkatan laba ditahan menjadi 220,65 miliar. Yang kedua ada perspektif laba dan rugi. Di bagian pertama ada pendapatan. Penjualan bersih dari PT Mega Perintis Tbk sebesar 735,45 miliar, naik sebesar 9,3% dari 672,88 miliar pada tahun 2022. Yang kedua, beban pokok penjualan meningkat menjadi 326,94 miliar dari 296,18 miliar, menghasilkan laba bruto sebesar 408,52 miliar. Di bagian kedua ada beban operasional. Beban usaha sebesar 328,5 miliar, meningkat dari 261,89 miliar pada tahun 2022, terutama dari beban penjualan sebesar 263,24 miliar. Di bagian ketiga ada laba. Laba usaha dari PT Mega Perintis Tbk sebesar 80,47 miliar, turun dari 114,81 miliar pada tahun 2022. Yang kedua adalah laba tahun berjalan sebesar 46,97 miliar, turun dari 35,6% dari 72,94 miliar pada tahun 2022. Dan di bagian yang terakhir ada rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba bruto meningkat menjadi 55,5% dari 55,9% pada tahun 2022. Yang kedua, laba bersaham dasar menurun menjadi Rp54 dibandingkan Rp84 pada tahun 2022.